Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wal mutahhirin. Hadirin sejemaat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang pada siang ini Allah masih mentakdirkan kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah, yang mana Allah memanggil kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita yang ada di sini, karena kita termasuk orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya dilembutkan dan ingin untuk mendatangi masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Karena barangkali banyak orang yang beriman dan terpanggil oleh Allah, tetapi belum bisa memenuhi panggilannya. Sehingga mudah-mudahan kenikmatan keimanan dalam hati ini senantiasa Allah tanamkan pada kita sebagai hamba-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, para ulama, para ustadz, dan juga mudah-mudahan keselamatan sampai kepada kita yang sampai saat ini masih mengaku sebagai umatnya di akhir zaman, yang kelak kita memiliki harapan dapat berkumpul dengan beliau, dengan Rasulullah, para sahabat, dan juga mudah-mudahan dengan keluarga kita yang tercinta dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita mencoba menghitung-hitung kembali, sudah berapa lama kita hidup di bumi ini, berapa usia kita, lalu kita hitung berapa kebaikan kita, berapa keburukan-keburukan yang sampai saat ini masih Allah sembunyikan. Allah tutupi aib-aib kita sampai detik ini. Banyak orang yang tidak tahu aib diri kita. Karena begitu Allah sayangnya kepada hambanya, sehingga keburukan sedikit pun, kekurangan yang ada dalam tubuh kita, cukup hanya kita yang tahu. Bahkan kita sembunyikan. Ini salah satu kebaikan Allah. Maka jika kita menghitung dosa kita, tentu sejatinya baiknya kita menyadari dan segera menyesali sebelum ada nanti penyesalan yang tiada berarti. Penyesalan-penyesalan yang sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Kalaulah di sini ada seorang anak yang berdosa kepada ibunya, berdosa kepada ayahnya, dia melanggar aturan yang ada di rumahnya, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarganya, lalu dia menyesalinya, maka tentu ada kebaikan keluarga di situ dan dia merasa tenang karena dimaafkan oleh orang tuanya. Tetapi bayangkanlah, tatkala kita sudah diambil, napas kita sudah terhenti, ajal sudah tiba, lalu ketika dibangkitkan di yaumil akhir, lalu kita mengemis-ngemis kepada Allah, mengemis-ngemis kepada malaikat Jabaniyah, sang penunggu neraka.
maka tiada lain dan tiada bukan, mereka hanya akan memegang ubun-ubun orang yang berdosa dan menariknya ke pintu neraka. Dan disitulah banyak orang-orang yang menyesali perbuatannya ketika berada di dunia. Mereka menangis sambil meminta untuk dikembalikan ke alam dunia, walaupun hanya 1 detik saja. Tapi banyak kita yang tidak menyesal tak kala meninggalkan sholat. 1 detik pun tidak menyesal. Tapi kelak akan ada orang-orang yang bermaksiat di dunia, lalu dia minta termehek-mehek kepada Allah, sehingga tidak ada lagi pertolongan Allah, dan dia hanya meratapi nasibnya dan menggigit jarinya. Ada banyak orang yang nanti akan menyesal. Yang pertama di antaranya, orang yang mengabaikan dirinya, baik hartanya ataupun dirinya sendiri. Ada orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak sanggup bersedekah karena menyimpan hartanya di dalam hatinya, sehingga begitu berat perasaan tidak sanggup untuk melepaskan hartanya. Sehingga ketika nafas sudah dielak-elak, sudah ditenggorokan, dia meminta untuk kembali ke dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka kata Allah, belanjakan sebagian hartamu, sebagian yang Allah berikan. Di sini perlu dicatat bukan hanya harta, tetapi seluruh jiwa dan raga yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa anfiqu, sedekahkan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum di antara kalian kedatangan maut, kedatangan mati. Nanti akan ada orang yang berkata hendak akan menjemput mautnya. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Tuhan, mulai dia sadar kepada Tuhannya, tangguhkanlah ajalku ini, walau hanya sebentar saja. Maka jika engkau tangguhkan nyawaku, fa'asaddaqo wa akum minas solihin, aku akan bersedekah dan akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang yakin. Maka jika kita diberikan harta oleh Allah, kesehatan, manfaatkan untuk bersedekah. Orang miskin, orang kaya memiliki kewajiban wa anfiqu, untuk menyedekahkan. Mengapa orang miskin memiliki kewajiban bersedekah? Banyak para sahabat yang mendatangi orang-orang kaya, mendatangi Rasul dan mengeluhkan amal-amal orang kaya yang baik hati. Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa masuk surga? Amalku habis diambil oleh orang kaya itu. Mereka kaya, tapi mereka sholat. Mereka kaya, mereka zakat. Mereka kaya, mereka berpuasa. Sedangkan aku orang yang miskin. Kata Rasulullah SAW, bukankah engkau bisa melakukan sesuatu dengan yang ada pada dirimu yang Allah berikan? Apa ya Rasulullah? Dengan lisanmu kamu bisa bertakbir Allahu Akbar. Dengan lisanmu kamu bisa bertahmid Alhamdulillah. Bertasbih Subhanallah, bertahlil la ilaha illallah. Bahkan seorang suami di sini yang sudah sah, maka dia boleh mendatangi istrinya. Itu adalah termasuk sedekah. Maka tidak ada siapapun yang mengelak, saya orang miskin. Tidak. Walaupun hanya dengan tersenyum, ada kucing masuk ke rumah kita, kita beri makan, itu adalah sedekah. Dan lebih menyesalkan lagi, ada orang kaya, rajin sedekah, masuk neraka. Ternyata mereka termasuk golongan yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka dalam hadis yang panjang. Salah satunya orang yang sering bersedekah, ternyata sedekahnya dikotori dengan perasaan riya. Sehingga dia berkata, ya Allah, hartaku aku berikan pada orang yang membutuhkan. Kadzibta, kamu berbohong. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang dermawan. Udkhulu finnar.
maka disuruh masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka tidak ada tempat untuk berlindung kepada Allah, menyesali setiap tindakan kita saat ini sehingga tidak terjadi penyesalan yang panjang kelak di yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat berikutnya, ada orang yang nanti pun akan menyesal. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Tadi dikatakan ada anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya. Lalu dia menyesali dan dia kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah masih bisa. Tapi ketika diberikan nasihat oleh orang tua, suami diberi nasihat oleh istri, atau sebaliknya lalu tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, lalu napas segera diambil oleh Allah, nanti di yaumil akhir dia ingin kembali ke dunia. Wa qalu law kunna nasma'u, seandainya mereka berkata, aku mau mendengar, wa naqilu, ataupun memikirkan. Jadi dia akan bicara, andai saja dulu saya mau mendengar perkataan ibu saya, perkataan ayah saya, perkataan para ulama, para ustadz, para sahabat yang menyuruh ke dalam kebaikan, maka dia menyesal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu aku tidak akan berada di tempat ini. Ashabis sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Dan dia tempatkan neraka itu untuk orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Maka jika itu nasihat datang dari seorang anak kecil, ketika kita sedang beli makanan di jalan, ada anak bilang buang sampah pada tempatnya, itu adalah nasihat. Jika ada anak kepada ayahnya mengatakan, ayah la takul qa'iman, jangan makan sambil berdiri ayah. Lalu ayahnya tidak mau mendengar, maka dia kelak akan menyesal. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka marilah kita menyesal. Dan ternyata pendengaran sangat dahsyat. Orang pertama lahir yang berfungsi alat inderanya adalah pendengaran. Dan orang ketika akan dijemput nyawanya oleh Allah, yang terakhir berfungsi adalah pendengaran. Orang ketika ada yang mau meninggal, lantas tidak dipeluk badannya, tidak diambil kakinya, tidak diambil tangannya, tidak diambil kepalanya. Lantas dia langsung mengejar kepada telinganya dan membisikkan la ilaha illallah ataupun menyampaikan syahadat. Mudah-mudahan kalau kita hari ini ke depan mau terus mendengar kebaikan, mudah-mudahan ajal menjelang pendengaran tetap berfungsi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berikutnya, ada orang nanti yang begitu pun sama akan menyesali tindakannya waktu di dunia. Mereka adalah orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Dia ngaku beriman, dipanggil untuk sholat, tapi dia tidak melaksanakannya. Saya melaksanakan sholat, tapi hanya 3 saja, 3 waktu saja, 2 waktu ditinggalkan. Saya melaksanakan sholat, tapi hanya sholat Jumat saja, sisanya ditinggalkan. Maka mohon maaf, jika kita masih seperti ini, berhati-hatilah. Allah menegaskan, Allah mengingatkan kelak di yaumil akhir, ada orang yang jalan-jalan sedang disiksa di neraka. Lalu ditanya, entahlah dilecehkan atau tidak, yang pasti nanti akan ditanya oleh para penghuni surga yang sedang menikmati hasil jerih payah waktu di dunia. Ada orang yang santai-santai tidak mau sholat, ada orang yang tidak santai harus melaksanakan sholat, memaksakan diri, lalu kelak dia bersantai-santai di surga. Orang yang sering meninggalkan sholat, dia resah di dalam neraka. Lalu ditanya,
oleh orang penghuni surga, ma salakakum fi saqor. Hai fulan, nah antum, kenapa engkau berada di situ dan engkau sedang dibakar? Tentunya dia berkata sambil berteriak, tidak sambil tertawa. Bagaimana orang sedang dibakar bisa tertawa? Tentu dia menangis dan mengatakan, dia berkata, qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang meninggalkan sholat. Aku orang yang tidak melaksanakan sholat waktu di dunia. Maka inilah aku diberikan azab oleh Allah. Maka dia hanya bisa menyalahkan kepada setan. Gara-gara kamu, aku disesatkan. Tapi setan mengelak. Suruh siapa mengikuti aku? Setan sudah menjadi penghuni neraka. Karena dia meminta menangguhkan umat Muhammad, hamba Allah yang akan aku sesatkan dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang. Setan akan terus menggiring manusia ke dalam nerakanya Allah. Maka jalan terbaik, sesali semua yang telah kita lakukan kemaksiatan itu. Berikutnya ada orang lagi yang menyesali perbuatannya waktu di dunia. Mereka yang salah memilih teman. Mereka menyesali teman-temannya yang dulu selalu mengingkari ayat Allah. Ketika adzan mau sholat dihambat oleh temannya, lalu dia mengikuti temannya. Nanti dia akan menyesal karena memilih temannya waktu di dunia, tidak memilih Allah. Lalu dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia bilang, celaka aku tapi sudah ada di neraka. Seandainya dulu aku tidak memilih dia, si fulan, sebagai khalilan, teman baikku. Ada yang mengatakan itu adalah setan. Maka setan minal jinnati wan nas, bisa berbentuk menjadi manusia. Dan yang terakhir, ada orang yang menyesal, dan ini sering kita abaikan. Bahkan ancamannya luar biasa. Kelak di yaumil akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya buta. Maka jangan butakan mata kita terhadap Al-Qur'an sebelum nanti Allah butakan mata kita di neraka dan kita menyesal ingin balik ke dunia, ingin dibukakan matanya, lalu ingin membuka Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita, lalu dibaca setiap hari karena menyesal, tetapi tidak ada manfaatnya, tidak bisa kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika muka orang-orang berdosa itu yuqallabu wujuhum, dibulak-balikan dalam neraka. Terbayang dibulak-balikan bagaimana kalau makanan dibulak-balikan di dalam katel. Ini di dalam neraka, finnar. Yaquluna, dia berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah di sinilah memahami Al-Quran, mau membaca Al-Quran. Maka mulai detik ini, andaikan subuh tadi belum membuka mushaf Al-Quran, segera buka sebelum kita menyesal. Karena di sini ancamannya jelas. Waman a'rada an dzikri, dan barang siapa berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan di dunianya akan sempit. Wajar kalau kita gelisah, wajar penuh keluh kesah. Ternyata lepas dari peringatan Allah, Quran hanya sebagai pajangan di rumah kita. Dan ini yang paling menegangkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Maka nanti di yaumil akhir kami akan mengumpulkannya yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Dan di ayat berikutnya terjadi pembicaraan dengan Allah. Ya Allah, kenapa engkau butakan mata kami di sini, padahal di dunia aku bisa melihat. Kata Allah, sesungguhnya ketika di dunia engkau termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan peringatanku, sehingga sekarang di akhirat kamu termasuk orang yang aku abaikan. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu saja yang dapat bisa Habib sampaikan. Maka Habib mengajak, mari kita kembali kepada Allah, ke jalan Allah,
Mari kita sesali semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di detik-detik sebelum saat ini. Mungkin di pagi hari kita berdosa, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, menyesali. Sesungguhnya Allah menyukai innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, dan orang yang menyucikan diri. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah